Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi di video ini bersama Ustazah Ismi. Nah, di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi tentang mengenal aturan-aturan di rumah dan di sekolahan. Simak sampai akhir ya. Oke, sebelum kita ke materi apa aja sih aturan-aturan yang ada di rumah dan di sekolahan, untuk itu anak-anak perlu tahu nih pengertian dari aturan itu sendiri. Hayo, siapa yang udah tahu pengertian dari aturan itu apa? Oke, betul sekali. Jadi, aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Nah, aturan ini harus dilaksanakan agar hidup kita lebih tertib dan lebih disiplin. Oke, pada materi yang pertama ini kita akan membahas aturan-aturan yang ada di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, adanya aturan di rumah ini akan membuat kehidupan keluarga kita menjadi tenang dan nyaman. Kemudian, aturan di rumah juga dibuat dan disetujui oleh semua anggota keluarga dan harus ditaati oleh semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, langsung aja nih contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri. Contohnya, mandi pagi dan sore, kemudian menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, dan juga mencuci tangan dan kaki setelah dari luar rumah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh cara menjaga kebersihan diri ketika kita saat di rumah. Nah, contoh aturan yang kedua saat di rumah yaitu merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur setiap pagi adalah kebiasaan sederhana yang membuat kamar terlihat lebih rapi dan nyaman. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan suasana kamar yang lebih bersih, tetapi juga membantu meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kerapihan ruang pribadi saat di rumah. Aturan yang ketiga yaitu pamit sebelum keluar rumah. Hayo anak-anakku semuanya, ketika anak-anak mau keluar rumah, pamit enggak nih sama orang tua? Nah, jadi anak-anak, pamit sebelum keluar rumah adalah tanda sopan santun dan bentuk penghormatan kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya loh. Kebiasaan ini juga membantu komunikasi yang baik dalam keluarga dan memastikan semua orang merasa dihargai serta diperhatikan. Nah, aturan yang keempat yaitu belajar. Nah, belajar itu ternyata nggak cuma di sekolah aja loh. Anak-anak, kita juga harus belajar ketika di rumah. Nah, saat di rumah, anak-anakku semuanya bisa nih pelajari kembali pelajaran di sekolah yang sudah diajarin oleh ibu guru. Kemudian, kerjakan tugas sekolah di rumah. Nah, kalau kesulitan, mintalah bantuan ke kakak atau orang tua, sehingga anak-anakku semuanya paham, bisa mengulang kembali materi yang telah dipelajari saat di kelas. Oke, aturan yang kelima yaitu membantu pekerjaan rumah.
Hayo anak-anakku semuanya, siapa yang di sini suka membantu orang tua di rumah? Jadi, pekerjaan rumah itu bukan hanya tugas orang tua loh. Kita juga bisa membantu kedua orang tua kita. Kenapa sih kita harus membantu pekerjaan rumah? Jadi, ketika kita membantu pekerjaan rumah, kita meringankan pekerjaan orang tua dan membuat rumah jadi lebih bersih dan nyaman. Ketika semua bekerja sama, pasti rumah jadi lebih rapi dan waktu orang tua juga jadi lebih banyak untuk berkumpul dengan kita. Oke anak-anak, tadi kita udah membahas aturan-aturan yang ada di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang aturan-aturan apa aja yang ada di sekolahan. Aturan sekolah dibuat oleh sekolah. Nah, semua warga sekolah harus mematuhinya. Nah, tahukah kalian mengapa aturan di sekolah itu sangat penting? Betul banget. Jadi, aturan di sekolah ini biasanya dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Selain itu juga aturan dibuat untuk membantu kita agar hidup bersama dengan nyaman di sekolahan. Oke, contoh aturan-aturan yang ada di sekolahan. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Aturan pertama ini sangat penting loh anak-anakku semuanya. Karena apa? Kalau kita datang tepat waktu, kita tidak akan ketinggalan pelajaran dan bisa mulai hari dengan semangat. Jadi anak-anakku semuanya, pastikan kalian bangun pagi-pagi supaya bisa siap-siap dan sampai sekolah tepat waktu. Nah, aturan yang kedua yaitu memakai seragam lengkap dan rapi. Seragam itu bukan sekedar pakaian aja loh teman-teman, tapi cerminan disiplin dan tanggung jawab. Gunakan atribut sesuai aturan dan tunjukkan citra yang baik setiap hari. Nah, seragam yang lengkap itu dimulai dari baju seragam yang bersih, tidak kusut, celana atau rok yang pas, dan tentu saja sepatu yang bersih dan nyaman. Jangan lupa juga untuk mengenakan ikatan rambut yang rapi. Dan buat yang muslim itu menggunakan jilbab yang rapi. Jadi jangan lupa selalu mengenakan seragam yang lengkap dan rapi saat pergi ke sekolah. Nah, yang ketiga yaitu mendengarkan penjelasan guru. Jadi, saat guru memberikan penjelasan, kita harus mendengarkan dengan baik. Mengapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Karena saat kita mendengarkan, kita bisa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Bayangkan kalau kita tidak mendengarkan, kita bisa ketinggalan informasi penting dan tidak tahu apa yang diajarkan. Nah, jadi anak-anakku semuanya, perhatikan ya saat ibu guru atau bapak guru menjelaskan pelajaran dan dengarkan dengan baik-baik. Kemudian kalau misal masih belum paham, bertanyalah kepada ibu guru jika belum dimengerti. Contoh aturan di sekolahan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan kerapian di kelas. Jadi, menjaga kebersihan dan kerapian kelas itu sangat penting loh. Dengan kelas yang bersih, rapi, kita bisa lebih fokus belajar, merasa nyaman, dan tentunya lebih sehat kan?
Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah selalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menyapu lantai, membersihkannya bersama teman-teman. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Semoga kita semuanya dapat menerapkan aturan-aturan yang ada di rumah dan di sekolahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.